Halo semua, balik lagi di channel Restu Wulan. Hari ini kita akan membahas beberapa hal yang tidak penting tentang baterai 18650, rangkaian baterainya, dan beberapa modul pendukung. Oke, pertama-tama wajib diketahui dulu ya bila ingin berkreasi dengan baterai, ini adalah benda yang sangat berbahaya, perlakukanlah dengan sangat hati-hati. Karena seringkali hubung singkat baterai bisa mengakibatkan kebakaran. Waspadalah, waspadalah. Oke, yang pertama adalah baterai. Baterai 18650 adalah jenis baterai li-ion ya, berbentuk seperti tabung yang mudah di custom sesuai kebutuhan dan keinginan kita. Tegangan satu sel baterai 18650 adalah 3,7 volt dan tegangan pada saat penuh adalah 4,2 volt. Kapasitas baterai ditentukan oleh mAh baterainya. mAh ini miliampere hour ya. Ada juga satuannya yang ampere hour, itu sama saja. 1000 miliampere hour sama dengan 1 ampere hour ya. Semakin besar mAh, maka semakin tinggi juga kapasitasnya. Sebagai contoh, baterai 3,7 volt 2200 mAh dapat menyalakan lampu dengan tegangan 3,7 volt dan arus lampu tersebut 1 ampere selama 2,2 jam. Hal penting lain yang wajib diketahui pada saat memilih baterai 18650 adalah arus maksimal yang dapat diberikan baterai tersebut. Jika baterainya memiliki arus maksimal 10 ampere, maka baterai tersebut tidak akan mampu menyalakan motor DC yang memerlukan arus 20 ampere. Nah, kalau kita paksakan, akan terjadi overheat. Jadi baterainya akan panas dan baterainya cepat rusak. Kedua adalah socket balancer. Nah, untuk socket balancer ini menggunakan socket JST. Jadi socket JST ini digunakan untuk mencharger baterai. Banyak kabel pada soket JST disesuaikan dengan banyaknya sel baterai yang tersusun secara seri. Semakin banyak baterainya, semakin banyak pula kabel soket JST. Untuk wiring kabel soket JST, ini dipastikan ya sesuai dengan gambar. Nah, jangan mengikuti patokan warna-warna kabel karena warna kabelnya sering berbeda-beda setiap soketnya. Jadi diingat saja di gambar ini, nah, bagian yang kabel warna kuning ini dihubungkan ke positif baterai, sedangkan bagian yang merah, kabel yang merah ini dihubungkan ke negatif baterai. Dan kabel yang hitam ini adalah di bagian tengah sel. Kalau ada 4 pin, nah yang bagian tengah-tengah itu dihubungkan ke masing-masing selnya nanti, di perbatasan selnya. Yang ketiga adalah soket power. Jadi soket power ini adalah soket penghubung antara baterai dan beban. Jenis soket yang digunakan biasanya disesuaikan dengan arus yang digunakan. Untuk soket T-plug dan XT30, ini arusnya biasanya mencapai 30 ampere. Nah, untuk yang XT60 ini bisa mencapai 60 ampere dan soket XT90 itu bisa mencapai 90 ampere. Yang keempat, ini adalah contoh modul pendukung baterainya. Ini adalah modul step up. Jadi step up ini adalah modul yang digunakan untuk menaikkan tegangan. Misal tegangan output baterai adalah 7,2 volt, bisa kita naikkan menjadi 12 volt atau 24 volt, atau sesuka hati kita dalam rentang yang disanggupi modul step up. Jadi pada saat membeli modul step up ini, kita cek di datasetnya, dia mampu menaikkan tegangan dari berapa ke berapa. Selain itu juga, arus yang sanggup dialiri oleh step up juga terbatas. Nah, dicek juga jadi di datasetnya, arus berapa maksimal step up-nya. Ada yang maksimal 1 ampere, ada yang 2 ampere, ada yang sampai 6 ampere, 7 ampere, 8 ampere, 9 ampere, 10 ampere, 11 ampere, dan seterusnya. Silahkan dicek sendiri. Beban yang digunakan pada modul step up ini pun dipastikan ya, nanti jangan sampai bebannya berada di atas arus yang disanggupi oleh step up. Jadi misal bebannya 30 ampere, pilihlah step up yang 40 ampere kira-kira. Kalau bebannya cuma 6 ampere, nah bisa kita menggunakan step up yang 9 ampere, tidak masalah. Bila ada yang menaikkan tegangan, tentu ada yang menurunkan tegangan. Ini adalah modul step down. Mobil step down adalah modul yang bisa digunakan untuk menurunkan tegangan. Jadi misalkan tegangan output baterai itu 14,4 volt ya, misal 4 sel, nah bisa kita turunkan menjadi 2 volt. Nah, atau 5 volt juga bisa. Jadi di bawah 14,4 voltnya tegangan yang bisa diturunkannya. Ini modul ini sama juga dengan modul step up. Arusnya juga diperhatikan, jangan sampai arus bebannya berada di atas yang disanggupi. Yang selanjutnya adalah BMS atau Battery Management System. Nah, modul BMS adalah modul yang berfungsi untuk menyamaratakan setiap sel baterai yang digunakan.
sehingga menghindari salah satu sel baterai mati karena terpakai terus-menerus. Nah, contoh grafik baterai yang tidak menggunakan BMS, ini contohnya aja ya, adalah seperti ini. Jadi bila kita menggunakan 4 buah baterai, jadi masing-masing daya baterai itu digunakan tidak seimbang. Ada yang habis terlebih dahulu, ada yang masih ada energinya. Jadi kalau seperti ini cepat merusak salah satu sel baterai. Nah, di sini kan bisa dilihat sel baterai 4 yang digunakan sampai drop ya. Jadi sel baterai 4 ini akan cepat mati. Sedangkan sel yang lainnya akan baik-baik saja. Selanjutnya, kalau kita menggunakan BMS, ini idealnya adalah seperti ini. Jadi semua baterai itu kita gunakan sama energinya. Dari awal sampai baterainya habis itu digunakan sama energinya. Ini adalah yang idealnya ya, tapi kenyataannya tentu tidak seperti ini. Tapi mendekati. BMS yang digunakan disesuaikan dengan baterai yang digunakan. Contoh baterai 3S menggunakan BMS 3S juga. Selain itu, arus maksimal yang dapat dialirkan oleh BMS juga penting. Pastikan arus beban berada di bawah arus yang bisa disuplai oleh BMS. Jadi misal beban kita itu 40 ampere, carilah BMS yang atas 40 ampere. Selanjutnya kita masuk ke rangkaian baterainya. Rangkaian baterai ini ada 3 buah jenis, rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian seri paralel. Untuk rangkaian seri, jadi rangkaian seri ini adalah rangkaian yang baterainya disusun secara berurutan. Jadi kutub positif baterai 1 bertemu dengan kutub positif baterai kedua dan seterusnya. Tegangan dari baterai yang disusun secara seri ditambahkan sebanyak baterai yang disusun. Jadi apabila ada 2 baterai 3,7 volt yang disusun secara seri, maka tegangan outputnya adalah 7,4 volt. Tetapi arus yang bisa diberikan tidak meningkat. Jika masing-masing baterai dapat mengalirkan arus 20 ampere, maka arus yang dapat dialirkan maksimal juga 20 ampere. Sedangkan untuk rangkaian paralel, jadi rangkaian paralel ini adalah rangkaian yang baterainya disusun secara sejajar. Jadi kutub positif baterai bertemu dengan kutub positif baterai juga. Jadi misal ada 2 buah baterai, jadi kutub positifnya itu bertemu dengan kutub positif dan kutub negatif bertemu dengan kutub negatif. Begitu juga apabila kita menggunakan banyak baterai. Tegangan yang dihasilkan dari rangkaian paralel ini tidak berubah. Jadi misal tegangannya 3,7 volt, tegangan outputnya juga tetap 3,7 volt. Tapi arus yang bisa diberikan itu semakin besar. Semisal ada 3 buah baterai yang disusun secara paralel. Masing-masing baterai dapat mengalirkan arus 20 ampere. Jadi total 3 buah baterai dapat mengalirkan arus 60 ampere. Selanjutnya rangkaian seri paralel. Jadi rangkaian seri paralel ini adalah rangkaian gabungan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Arus dan tegangan yang dihasilkan dipengaruhi oleh rangkaian yang dibuat. Misal, satu sel baterai memiliki tegangan 3,7 volt dan arus yang dialirkan adalah 20 ampere. Baterai tersebut disusun secara 2 paralel dan 3 seri, atau bisa disebut juga 2P3S. Maka tegangan outputnya adalah 11 volt dan arus maksimal yang bisa dialirkan adalah 20 ampere. Selanjutnya kita masuk ke modul charger. Jadi charger ini digunakan untuk mengisi daya baterainya ya apabila sudah habis. Untuk mencharger baterai satu sel bisa menggunakan modul TP4056 yang dirakit manual ya. Jadi input dari modul ini 5 volt dan digunakan untuk mencharger satu buah baterai 18650 atau satu sel saja yang bisa dicharger. Sedangkan untuk charger baterai yang lebih dari satu sel, 2 sel, 3 sel dan seterusnya, kita menggunakan charger IMAX atau charger lain yang memiliki fitur balancernya. Jadi tidak bisa sembarang charger ya untuk mencharger baterai yang memiliki lebih dari satu sel. Selanjutnya hal penting yang wajib diketahui adalah sistem wiringnya atau pengkabelannya. Jadi sini akan kita jelaskan kutub-kutub dari soketnya, rangkaian-rangkaian soketnya juga, agar tidak salah merangkai dan mengakibatkan kerugian. Jadi untuk soket JST-nya kita tidak boleh terpaku dengan warna kabel ya, karena warna kabelnya tidak menentu. Jadi yang merah belum tentu positif dan yang hitam belum tentu negatif. Yang putih belum tentu suci, yang abu-abu belum tentu penuh dosa. Untuk patokannya bisa kita lihat saja di gambar berikut. Nah, bila bagian plastiknya, jadi soket JST ini kan ada 2 bagiannya, ada yang bagian yang memiliki konektornya yang besi itu. Kalau di gambar ini konektornya menghadap ke belakang dan yang bagian plastik menghadap ke kita. Nah, di bagian paling kiri itu adalah
bagian positifnya, sedangkan yang paling kanan, paling pojok kanan itu adalah bagian negatifnya. Dan yang di tengah-tengah ini kita hubungkan ke setiap sel baterainya. Jadi misalnya baterai kita memiliki 3 sel, itu menggunakan 4 buah kabel. Jadi menggunakan soket JST yang 4 pin. Nah, yang bagian kiri kita hubungkan ke positif baterainya, sedangkan yang paling kanan kita hubungkan ke negatif baterainya. Dan di tengah-tengah kan ada sisa 2 kabel yang tidak terhubung. Kabel ini kita hubungkan ke bagian penghubung antara baterai 1 dan baterai 1 ke baterai 2 dan baterai 2 ke baterai 3. Jadi soket yang di sebelah kabel positif ini kita hubungkan ke perbatasan antara baterai 1 dan 2. Sedangkan kabel yang ketiga kita hubungkan ke perbatasan antara baterai 2 dan baterai 3. Dan begitu juga kalau memiliki sel yang banyak ya. Seperti itu urutannya. Selanjutnya adalah wiring soket powernya ya. Untuk soket power bisa kita lihat saja di gambar. Bagian positif dan negatifnya ikuti saja yang gambar ya. Kalau memang takut kelupaan, biasanya di bagian soketnya itu ada tanda positif negatif tapi kecil, asal kita teliti bisa dilihat. Kalau memang tidak ada tandanya, bisa ikuti saja bagian yang digambar. Untuk merakit baterai, pastikan soket yang dihubungkan ke baterai adalah soket female ya, jangan pakai soket yang male. Karena sudah aturannya, kalau yang ke baterai adalah soket female-nya. Yang selanjutnya adalah kabel. Kabel ini cukup penting ya. Kita jangan ragu-ragu kalau ingin membeli kabel, belilah kabel yang bagus. Jangan karena murah kita beli kabel yang kualitasnya jelek. Jadi kalau membeli pastikan juga kabelnya itu heat resistant ya. Tandanya biasanya elastis kulit kabelnya. Terus kalau bisa juga pilih yang silver coating atau kabelnya berwarna silver. Biasanya kualitasnya lebih bagus. Ukuran kabel biasanya disesuaikan juga dengan arus maksimal yang digunakan. Silakan cari dataset kabelnya di internet untuk ukuran kabel dan arus yang bisa dialiri ya. Oke, berikut ini adalah beberapa contoh referensi rangkaian ya. Bisa Anda tiru atau Anda kembangkan sendiri sesuai kebutuhan. Ini adalah contoh rangkaian baterai 2S yang tidak menggunakan balancer ya. Jadi kita menggunakan soket JST yang memiliki 3 pin. Sedangkan berikut ini adalah rangkaian baterai 3S ya. 3 buah baterai yang disusun secara seri. Karena menggunakan 3 buah baterai, jadi kita menggunakan soket JST yang 4 pin untuk menchargernya. Yang satu ini adalah rangkaian baterai 3S ya, tapi menggunakan balancer. Jadi, outputnya tidak diambil dari rangkaian baterainya langsung, tapi diambil dari BMS-nya. Sedangkan balancernya atau soket JST-nya itu tetap dihubungkan seperti tanpa balancer ya. Jadi untuk menchargernya bisa langsung, tapi mengambil powernya kita harus melalui rangkaian BMS-nya, jangan mengambil melalui rangkaian langsung. Yang ini adalah contoh rangkaian baterai yang disusun secara 3 seri dan 2 paralel ya. Jadi misal kita memerlukan arus yang lebih besar, kita bisa memparalel baterainya. Ini rangkaian ini menggunakan BMS, jadi outputnya diambil melalui BMS-nya. Dan untuk soket balancernya bisa diambil melalui sambungan-sambungan antara baterainya ya, dan yang sudah dihubungkan ke BMS-nya. Nah, berikut ini adalah rangkaian baterai yang lebih kompleks ya. Ini baterai 4S dan 3P, jadi total baterai yang digunakan itu 12 baterai. Soket JST yang digunakan adalah soket yang 5 pin ya. Karena tidak menggunakan balancer, kita bisa mengambil outputnya dari baterainya langsung. Untuk rangkaian ini, apabila salah satu baterai ini arusnya 10 ampere, jadi total rangkaian ini bisa menyuplai arus 30 ampere ya. Sedangkan tegangannya bisa disuplai 14,8 volt. Kalau yang ini adalah rangkaian baterai dengan modul pendukung ya. Ini adalah modul step down-nya. Jadi untuk modul step down-nya, output dari baterai ini kita masukkan ke input dari modul step down-nya. Terus tegangannya bisa kita atur dengan memutar ketemu potensiometernya. Lalu outputnya ini bisa kita sesuaikan ya, sesuai keinginan kita. Karena modul step down ini kebanyakan tidak memiliki indikator tegangannya, jadi kita ukur dulu tegangan outputnya berapa.
baru kita putar-putar knobnya. Jadi kita bisa menyesuaikan tegangan sesuai dengan keinginan kita. Begitu juga dengan modul step up-nya. Ini prinsipnya sama, output dari baterainya kita hubungkan ke input rangkaian step up-nya, terus output dari rangkaian step up ini baru kita hubungkan ke bebannya. Jadi bebannya tegangan berapa kita sesuaikan dengan memutar knob potensiometernya juga. Nah, untuk contoh rangkaian terakhir ini adalah step up output 5 volt. Biasanya rangkaian ini kita gunakan untuk menyuplai peralatan yang memiliki tegangan 5 volt ya, seperti servo atau lain sebagainya. Input dari modul ini adalah baterai 1S atau tegangan 3,7 volt. Outputnya ini sudah tetap ya, jadi tidak bisa diubah-ubah lagi. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Apabila ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar ya, atau menghubungi kontak person yang tertera kalau ingin bertanya-tanya. Kalau ada salah dari penjelasan saya mohon maaf, bisa diluruskan untuk diperbaiki ke depannya. Terima kasih.